A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Famara Aska Aisyah, biasa dipanggil Famara. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, siapa yang sudah mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Asmaul Husna itu kan terdiri dari 99 nama ya. Nama-nama ya Allah yang baik dan juga indah. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas 7 Asmaul Husna. Apa saja? Mari kita tonton selanjutnya. Nah, yang pertama adalah Al-Afu. Artinya adalah Maha Pemaaf. Allah bukan sekedar memaafkan, tetapi Allah itu menghapus dosa kita kayak seolah-olah tidak pernah terjadi, jadi dibuka lembaran baru. Nah, coba bayangkan ya, manusia itu mungkin memaafkan, tetapi masih mengingat-ingat kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, atau bahkan menyimpan dendam. Diam tapi menyimpan dendam. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah memaafkan dan benar-benar menghapusnya. Dua adalah Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Nah, jadi semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, bahkan udara yang kita hirup itu hasil rezeki dari Allah. Kadang kita merasa ya rezeki itu hasil dari kerja kita, dari hasil kerja keras kita. Padahal sebenarnya kerja itu hanya usaha, yang menentukan ya tetap Allah. Yang ketiga adalah Ad-Dor, yang artinya Allah Maha Pemberi mudarat atau memberi kesulitan. Nah, ini sering disalahpahami. Bukan berarti Allah itu jahat, bukan. Kesulitan itu bentuk ujian, dan dari ujian itulah kita bisa naik derajat, kita bisa lebih sabar, lebih tabah, dan lebih dekat dengan Allah. An-Nafi, yang artinya Maha Pemberi manfaat. Kalau ada kebaikan dalam hidup kita, yaitu dari Allah, seperti kesehatan, ilmu, teman yang baik, dan hal baik lainnya. Semua itu datangnya dari Allah. Yang kelima adalah Al-Hisab, yang artinya Allah Maha menghitung. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti dihitung oleh Allah. Bahkan senyum kita, niat baik kita, itu tidak ada yang sia-sia, itu pasti dihitung oleh Allah sebagai bentuk pahala. Yang keenam adalah Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk. Kalau kita bisa membedakan mana yang benar dan salah, itu karena Allah memberi hidayah kepada kita. Yang ketujuh adalah Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Nah, seluruh alam semesta ini seperti langit, bumi, manusia, kita, semuanya itu diciptakan oleh Allah, dan tidak ada satupun yang terkecuali tanpa kehendaknya. Nah, materi selanjutnya adalah dalil dari masing-masing 7 Asmaul Husna tadi. Yang pertama Al-Afu, yang Maha Pemaaf, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 99 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allaha afuwan ghafura, yang artinya mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, untuk dalil yang kedua adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57 yang bunyinya Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Selanjutnya yang ketiga dan empat ada Ad-Dor, yang Maha Pemberi mudarat, dan An-Nafi, yang Maha Pemberi manfaat. Keduanya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 106 dan 106 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya masaskallahu bidurin fala hasifalahu ilahu
wa yuridaka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Al-Hisab yang Maha Penghitung terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6 yang bunyinya wakafa billahi hasib, yang artinya cukuplah Allah sebagai penghitung. Yang selanjutnya Al-Hadi yang Maha Pemberi Petunjuk. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 212 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang artinya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dihendaki ke jalan yang lurus. Yang selanjutnya Al-Khaliq yang Maha Pencipta yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Maaf. Nah, sekarang kita menganalisis al-afu. Apa artinya tadi? Yang Maha Pemberi Maaf atau Maha Pemaaf. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menerapkan sifat al-afu Allah ini. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada teman yang menyakiti kita, yang menyakiti hati kita, kayak membuat kita sakit hati. Apa yang biasanya kita lakukan? Membalasnya, marah, atau diam tapi dendam? Nah, disinilah kita belajar dari al-afu. Kita belajar untuk memaafkan, tidak membalas, bahkan berusaha melupakan kesalahan orang lain. Pastinya sulit ya, tidak mudah. Tapi disitulah letak nilai ibadahnya, karena kita sedang meniru sifat Allah yang Maha Pemaaf. Nah, selanjutnya coba kita mengkaitkan nama-nama Allah tadi ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya Ar-Razzaq dengan etos kerja. Nah, kalau kita yakin Allah Maha Pemberi rezeki, apakah berarti kita boleh santai saja? Nah, tentu tidak. Justru sebaliknya, kita harus semakin semangat bekerja. Kenapa? Ya, karena usaha itu bagian dari ikhtiar kita. Ya, jadi konsepnya itu kerja keras plus doa plus tawakal, bukan malah selalu berharap rezeki datang sendiri. Nah, sampai kapan rezeki itu datang kalau kita malas-malasan? Nah, selanjutnya Al-Hadi dengan hidayah. Allah memang memberi hidayah, Maha Pemberi hidayah. Tapi apakah hidayah itu datang begitu saja? Tidak juga kan. Kita harus mencari hidayah tersebut dengan cara belajar, bertanya, dan berdoa. Nah, jadi hidayah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi hasil dari usaha kita juga. Maaf. Nah, sekarang kita menganalisis al-afu. Apa artinya tadi? Yang Maha Pemberi Maaf atau Maha Pemaaf. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menerapkan sifat al-afu Allah ini. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada teman yang menyakiti kita, yang menyakiti hati kita, kayak membuat kita sakit hati. Apa yang biasanya kita lakukan? Membalasnya, marah, atau diam tapi dendam? Nah, disinilah kita belajar dari al-afu. Kita belajar untuk memaafkan, tidak membalas, bahkan berusaha melupakan kesalahan orang lain. Pastinya sulit ya, tidak mudah. Tapi disitulah letak nilai ibadahnya, karena kita sedang meniru sifat Allah yang Maha Pemaaf. Baik teman-teman, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa
Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kita benar-benar memahaminya, seperti contoh Allah Maha Pemberi rezeki, ya kita harus rajin bekerja karena Allah Maha Pemberi petunjuk. Kita jadi semangat belajar. Allah Maha Pemaaf, kita jadi mudah memaafkan. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.